Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Rosepda Barusbayang, SPD MPD. Saya adalah salah seorang dosen pada program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Papua Manokwari, Papua Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Dari beberapa mata kuliah yang saya pernah ampu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester dari mata kuliah perencanaan pembelajaran fisika. Mata kuliah ini saya ajarkan pada semester ganjil, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum, di mana mahasiswa yang memprogram mata kuliah ini adalah mahasiswa pada semester 5. Adapun dosen pengampu untuk mata kuliah ini terdiri dari 2 orang. Yang pertama adalah Bapak Mujasam SPD MSc, dan yang kedua adalah saya sendiri. Mata kuliah ini mencakup tentang materi pendekatan sistem dalam pembelajaran, hakikat perencanaan pembelajaran, hakikat dan model desain pembelajaran, model desain sistem pembelajaran berorientasi kepada capaian kompetensi, merancang analisis kebutuhan, mengembangkan kompetensi sebagai tujuan pembelajaran, pengembangan materi pembelajaran, pengembangan pengalaman belajar, pengembangan media, alokasi waktu dan sumber belajar, pengembangan alat evaluasi, dan perencanaan program pembelajaran. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah ini adalah, yang pertama, mahasiswa mampu untuk menguasai konsep perencanaan program pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Itulah capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini juga didukung oleh berbagai sumber, antara lain bahan ajar yang sudah disusun oleh tim pengajar, yang kedua kurikulum yang berlaku saat ini, yang ketiga adalah jurnal pendidikan yang mendukung di dalam perkuliahan. Yang keempat adalah buku cetak perencanaan pembelajaran. Sedangkan media yang digunakan di dalam pembelajaran ini adalah LCD, laptop, dan beberapa yang lainnya sebagai pendukung dalam pembelajaran kegiatan. Kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini berupa perkuliahan tatap muka, tugas-tugas mandiri dan kelompok yang mencakup tentang tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana mengembangkan materi, kemudian bagaimana mengembangkan pengalaman belajar, media pembelajaran, menentukan alokasi waktu dan sumber belajar yang tepat, kemudian menentukan bagaimana alat evaluasi yang tepat, serta akhirnya yaitu merencanakan program pembelajaran yang didasarkan kepada project-based learning. Pada saat pelaksanaan proses dan akhir mata kuliah, biasanya saya akan melakukan asesmen untuk pembelajaran dengan sistem penilaian, di mana untuk persentase diskusi dan keaktifan itu bobot 20%, aktivitas berbasis PJBL 35%, tugas dan kuis 15%, kemudian UTS dan UAS masing-masing 15%. Berikut ini adalah contoh proses pembelajaran tatap muka bersama mahasiswa dengan materi pendekatan sistem pembelajaran. Selamat siang semua. Selamat siang, Ibu. Apa kabar siang hari ini? Baik-baik, Ibu. Sudah pada makan siang? Sudah. Ada yang belum makan siang? Kenapa kamu belum makan siang, Ferry? Tidak rumah. Aduh, ini masih awal bulan kamu sudah doi, bahaya. Ya, Ibu harap semuanya baik-baik saja. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pertemuan sebelumnya pada saat kita membahas tentang kontrak kuliah, bahwa materi pertama kita pada hari ini itu adalah tentang
pendekatan sistem dalam pembelajaran. Jadi, Ibu harapkan dalam proses pembelajaran perkuliahan hari ini, dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, Ibu berharap bahwa semuanya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, karena mata kuliah ini, perencanaan pembelajaran fisika itu adalah salah satu mata kuliah yang wajib, ya, yang wajib untuk kalian ikuti sebagai dasar yang paling penting di ketika kalian mempersiapkan diri sebagai seorang guru. Nah, jadi ini masih materi pertama. Ibu harap supaya materi-materi selanjutnya nanti diikuti dengan baik. Bisa ya? Bisa. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran fisika, yaitu pendekatan sistem dalam pembelajaran. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi ini? Di mana di sini terdapat capaian pembelajaran mata kuliah di materi ini, yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial. Nah, serta kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua, mampu menguasai pengetahuan perencanaan program pembelajaran. Jadi target dari mata kuliah ini itu kamu mampu untuk merancangkan program pembelajaran. Nanti sebagai guru itu dasar kita untuk menjadi seorang guru yang baik. Nah, sedangkan subjek PMK untuk topik yang ini adalah mampu menguraikan komponen-komponen sistem pembelajaran. Nah, sistem pembelajaran ini subtopiknya yang subjek PMK yang harus kita capai. Dan yang kedua, mampu mengidentifikasi kriteria dan variabel salah dalam sistem pembelajaran. Nah, di mana indikator di dalam topik kita hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dasar sistem pembelajaran. Jadi, apa yang harus kita pelajari tentang sistem pembelajaran itu? Sistem pembelajaran itu seperti apa? Nah, yang kedua, menjelaskan manfaat pendekatan sistem pembelajaran. Yang kedua. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Menguraikan komponen-komponen sistem pembelajaran. Nah, yang keempat adalah mengidentifikasi kriteria dan berbagai variabel yang dapat mempengaruhi sistem pembelajaran. Jadi ada empat hal yang harus kita lihat di dalam sistem pembelajaran itu seperti apa. Oke, kita, ya ini topiknya 4 ya, indikatornya 4, topik pembelajarannya ada 4. Nah, kita lihat satu persatu, yaitu tentang konsep pendekatan sistem pembelajaran. Nah, apa itu sistem? Sistem itu diwakili oleh gambar ini. Ya. Kira-kira sistem itu apa? Sistem ya, belum masuk ke dalam sistem pembelajaran. Sistem itu apa kalau misalkan kamu diminta untuk menjelaskan gambar ini? Rangkaian. Sistem itu seperti ini. Jadi pengertiannya apa sistem itu? Sistem adalah suatu satuan komponen, ingat, satu satuan komponen utuh yang satu dengan yang lain saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dia kesatuan. Kalau namanya kesatuan, itu gak bisa berdiri sendiri. Harus ada pihak lain atau hal-hal lain yang mendukung agar satuan komponen itu bisa terpenuhi. Bisa dipahami? Nah, itu sistem. Jadi sistem itu misalnya sistem pemerintahan, ya toh? Nah, sistem keluarga, setiap keluarga punya sistem masing-masing. Ini contoh-contoh sistem. Nah, sekarang kita tarik ke dalam pembelajaran. Kita tarik ke dalam pembelajaran. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran itu apa? Nah, sistem pembelajaran adalah Suatu kombinasi ya, yang memiliki sosialisasi, material, fasilitas, pengetahuan, dan prosedur yang berinteraksi untuk satu tujuan. Iya. Jadi kalau dikatakan sistem pembelajaran itu kombinasi terorganisasi, ya, itu satu hal yang harus kita pahami bahwa dia terorganisasi, dia tidak bisa sembarangan. Suatu sistem kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur manusia, materi, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur. Jadi bukan hanya tentang bagaimana manusia saja, tapi harus ada materinya, harus ada fasilitasnya, harus ada perlengkapannya, harus ada prosedurnya. Ya, bukan hanya tentang manusia kita kumpul itu sudah sistem pembelajaran, tidak. Tapi kita
Nah, itu materinya. Fasilitas, contohnya kita pakai ruang kelas ya, tempat itu pasti perlu. Sistem pembelajaran kita pasti pakai tempat. Tempat mana? Ruang kelas kah, taman kah, atau di mana pun itu. Nah, jadi itu fasilitas. Perlengkapan. Perlengkapan itu ya seperti yang mendukung proses itu. Apa saja itu perlengkapannya? Buku, ya, penulis. Nah, itu merupakan perlengkapan yang kita butuhkan ketika kita melakukan proses pembelajaran. Dan prosedur, alurnya, ceritanya. Ketika kita belajar, kita pasti punya alur kan? Gak mungkin tiba-tiba langsung dapat hasil. Ya, kita ketemu, oke, sekarang kita ujian, gak mungkin kok. Pasti harus belajar dulu, baru nanti ujian, baru dapat hasil. Nah, jadi sistemnya begitu. Ya, dan ini terorganisasi. Bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, yang kedua adalah manfaat pendekatan sistem pembelajaran. Nah, ada beberapa manfaat sistem pembelajaran. Yang pertama, silakan dibaca. Mendorong pendidik berpikir sistematis. Ya, mendorong pendidik untuk berpikir sistematis. Nah, itu gurunya. Bagaimana si guru untuk melakukan proses pembelajaran, sistem pembelajarannya itu supaya tujuannya itu benar-benar bisa tercapai. Nah, itu yang kedua. Coba yang ketiga, siapa yang bisa baca? Terus ya? Dapat mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Iya. Jadi ini salah satu manfaatnya juga ya. Salah satu manfaatnya mengoptimalkan. Jadi bagaimana supaya yang ada kita bisa gunakan semuanya untuk proses pembelajaran. Dan yang terakhir ya, Bapak Ferry. Dapat memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran. Iya, dapat memberikan umpan balik atau feedback ya dalam proses pembelajaran. Oke, kita lanjut ke komponen sistem pembelajaran. Apa saja yang ada di dalam komponen-komponen sistem pembelajaran? Kita mulai dari guru. Ada namanya guru. Tahu siapa guru ya? Ada? Siswa. Tahu siswa ya? Selanjutnya? Metode. Metodenya harus ada dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ya Pak? Medianya. Kemudian ada apa? Sumber belajar. Kemudian ada apa? Evaluasi. Ada apa? Tujuan. Materi. Harus ada tujuan dulu. Ya, ada tujuan. Ada materinya. Guru dan siswa ada di dalam situ untuk mencapai tujuan dan materi. Ya. Kemudian terakhir nanti dilakukan evaluasi. Apakah sampai atau apakah mencapai tujuan dalam proses pembelajaran itu. Nah, jadi ada berapa ini komponennya? 8. Iya. Apakah 8 itu harus ada? Harus ada dalam proses pembelajaran. Oke. Ya, jadi ada 8 komponen. Ingat, seharusnya ini sudah ingat. Ketika kita ada dalam satu kelas, maka ini semuanya ada. Ini semuanya ada. Iya toh? Iya. Nah, kemudian bagaimana hubungan dari setiap komponen itu? Ingat, tadi sistem pembelajaran harus ada orangnya. Siapa orangnya? Guru dan siswa, atau bahasa lainnya adalah pendidik dan peserta didik. Nah, pendidik dan peserta didik ini adalah oknum yang akan melakukan proses pembelajaran di dalam sistem. Apa yang mereka lakukan? Atau proses apa yang mereka alami? Pengalaman belajar. Ya toh? Pengalaman belajar itu harus mengacu kepada tujuan. Jadi proses pembelajaran dimanapun itu harus ada tujuannya. Kalau belajar tanpa tujuan itu namanya bohong. Ya, itu bohong. Bagaimana caranya belajar tanpa tujuan? Walaupun itu belajar secara mandiri. Ya, kalau misalnya belum tahu perkalian, kamu mau tahu perkalian. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Belajar memahami makna perkalian itu apa. Begitu kan? Nah, kita nggak tahu usaha itu apa, energi itu apa. Nah, supaya kita tahu apa itu usaha, apa itu energi, kita belajar. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apa usaha dan energi. Tetap ada tujuan. Gitu. Tetap ada tujuan. Mengacu kepada tujuan. Kemudian adanya interaksi materi ajar. Kemudian dilakukan apa? Strategi. Nah, ada materinya. Gitu.
adalah kadang ya sebagai guru banyak mungkin di pengalaman-pengalaman kalian waktu SMP atau SMA banyak guru yang tidak menggunakan media pembelajaran. Banyak ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita selidiki lebih dalam lagi, media pembelajaran itu adalah sesuatu yang bisa mendukung proses pembelajaran itu jauh lebih efektif. Misalnya, ketika kita menjelaskan tentang gerak jatuh bebas. Dalam fisika itu kan ada yang materi gerak jatuh bebas. Ketika kita hanya bercerita tentang gerak jatuh bebas ini seperti ini loh, yaitu gerak vertikal yang begini. Kalau secara akal, mungkin anak SMA nggak masuk akal itu gerak vertikal yang dimana bendanya menuju pusat bumi gitu ya. Nah, nggak bisa. Tapi ketika kita ambil batu, kita lepaskan, nah inilah gerak jatuh bebas. Maka si peserta didik mungkin akan lebih memahami hal itu. Kalau kamu sebagai peserta didik, mana lebih kamu pahami? Saya jelaskan, gerak jatuh bebas itu adalah gerak vertikal di mana sebuah benda jatuh ke menuju pusat bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ambil batu, saya lepaskan, kemudian jatuh. Mana lebih mudah kamu pahami pengertian dari gerak jatuh bebas? Yang kedua. Ya, kedua. Karena apa? Medianya ada. Gitu. Walaupun medianya sangat sederhana ya, cuma doang. Nah, setelah proses yang dialami, apa yang dihasilkan? Ada pemahaman, keterampilan berpikir kritis mungkin, keterampilan kerja, komunikasi, banyak hal. Jadi hasil dari proses pembelajaran itu bukan tentang pengetahuan saja, tetapi keterampilan juga, sikap juga, ya kan? Nggak hanya pengetahuan. Nah, jadi inilah hasil dari proses pembelajaran. Kita masuk ke topik terakhir. Sebelum kita masuk topik terakhir, ada yang mau ditanya? Disilahkan. Ya, silahkan project. Apa sih yang menghambat efektivitas dalam proses pembelajaran? Oke, pertanyaannya, apa yang menghambat efektivitas dalam pembelajaran? Kita tadi sudah belajar komponen pembelajarannya. Mari kita lihat kembali. Ini ada komponen pembelajaran. Ada berapa ini? 8 hal yang harus dipenuhi ketika kita melakukan pembelajaran di dalam yang ada dalam sistem pembelajaran. Nah, kalau mau efektif pembelajaran, semua ini harus ada. Kalau mau efektif. Jadi apa yang menyebabkan? Pertanyaan Tronci tadi kan apa yang menyebabkan tidak efektif? Kalau ini tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi yang kedelapan ini. Contohnya tidak ada media pembelajaran. Nah, tidak ada media pembelajaran. Kamu tidak pakai media dalam mengajar. Misalnya kamu sebagai guru nih ya, kamu tidak menggunakan media. Apakah itu bisa efektif? Tidak. Seperti contoh yang tadi saya berikan itu untuk menjelaskan gerak jatuh bebas. Nah, jadi kalau kita nggak punya media, tidak akan efektif dalam memberikan pengertian. Misalkan lagi, tidak ada sumber belajar, tidak ada buku. Mungkin kalau misalnya tidak ada internet, nah, ya tidak ada sumber belajarnya. Bagaimana kok efektif? Kadang kita bingung, benar nggak teori yang saya ajarkan ini? Atau siswanya mungkin bertanya-tanya, ibu itu benar nggak ya cerita tentang itu? Nah, tidak ada sumber belajar. Itu cuma membuat pembelajaran tidak efektif. Gitu ya? Oke, permisi Bu. Terus kalau misalnya proses pembelajarannya kayak di kampung-kampung gitu, terus memiliki fasilitas yang tidak memadai, apakah itu termasuk tidak efektif? Menurut teman-teman bagaimana? Efektif tidak? Tidak. Ya, jelas tidak. Ya, contohnya kalau misalnya kita nggak tahu di kampung kalian seperti apa. Kalau kita ke kampung-kampung misalkan, mungkin siswanya juga ke sekolah tidak sepatu ya, gitu. Boro-boro untuk cari buku belajar, ya nggak usah cari buku belajar. Untuk ke sekolah saja mereka tidak pakai sepatu. Mau ke sekolah saja sudah syukur. Nah, tidak ada buku, kemudian tidak ada. Kalau buku tidak ada, media pembelajaran pasti sulit sekali. Khususnya media pembelajaran yang TIK misalkan kayak kita ya, laptop apa segala, pasti sulit. Nah, efektif enggak? Enggak. Kalau ditanya efektif atau tidaknya, itu pasti tidak efektif. Hanya ya kondisinya seperti itu, dimaksimalkan apa yang ada. Gitu. Tapi kalau ditanya efektif tidak ya? Ya tidak. Itu kondisinya. Jadi kalian ini calon-calon guru sudah tahu ya bagaimana supaya mengupayakan proses pembelajaran di kelas itu efektif. Sudah tahu ya? Nah, ini ke topik terakhir yaitu kriteria yang dapat mempengaruhi
sistem pembelajaran. Apa saja ya? Apa saja yang mempengaruhi sistem pembelajaran? Ya. Di sini dikatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu sistem yang kompleks. Keberhasilan suatu sistem pembelajaran ditentukan oleh sisi produk dan sisi proses. Jadi keberhasilannya itu kita lihat dari apa? Yang pertama ada produknya. Kalau produk itu hasil ya, nah ada hasilnya. Kemudian yang kedua ada prosesnya, ada sisi prosesnya. Ada proses yang berlangsung sehingga ada hasilnya atau produknya. Nah, jadi proses yang dialami itu mempengaruhi produk yang dihasilkan. Betul ya? Gak usah dalam pembelajaran. Di dalam kita mau bikin papede saja, ya itu hal yang sederhana ya. Satu hari mungkin kamu sudah lihat. Bikin papede saja, proses menentukan hasil. Kalau prosesnya kamu bikin, misalnya kamu aduk lalat, apa yang terjadi? Tidak matang toh? Tidak matang papedanya itu. Mungkin kalau kamu matang bergerindil-gerindil, ada yang tidak matang. Nah begitu juga dalam proses pembelajaran. Ketika prosesnya baik, efektif, kalau tadi bahasanya efektif, maka hasilnya pasti baik. Gitu. Nah, terakhir variabel yang mempengaruhi sistem pembelajaran siapa saja? Ada peserta didik. Oke. Nah, jadi ada peserta didiknya, ada pendidiknya pastinya, kemudian ada sarana prasarana dan lingkungan. Nah, variabel inilah yang menjadi dasar pembentukan KKN di sekolah. Ya, pembentukan KKN. Jadi ingat, output dari mata kuliah ini adalah kamu mampu membuat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu bukan hanya RPP, tapi bagaimana kamu bikin proses menentukan KKN. Menentukan KKN salah satu bagaimana dalam hal yang harus kita pahami dalam perkuliahan ini. Nah, menentukan KKN ini yang dilihat pendidiknya, peserta didiknya, sarana dan prasarananya, dan lingkungan. Berbeda peserta didiknya, pasti berbeda KKN-nya. Berbeda pendidiknya, pasti berbeda KKN-nya. Karena ini semua ada nilainya nanti kita akan pelajari secara praktek bagaimana nanti membuat KKN itu nanti kita akan pelajari. Ya, tapi inilah variabelnya yang harus kalian pahami. 4 variabel ini sangat mempengaruhi sistem pembelajaran. Pendidik, peserta didik, sarana dan prasarana dan lingkungan. Oke. Jadi ini rangkumannya ya tentang sistem pembelajaran. Ya, artinya itu apa, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian apa saja yang ada dalam sistem pembelajaran dan proses pembelajaran. Oke. Materi kita sudah habis. Ada yang mau ditanya sebelum kita mengerjakan tugas? Ada yang mau ditanya? Tidak? Cukup jelas? Oke, kalau jelas, kemarin Ibu sudah bagi kelompok. Silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 1 menit. Silahkan duduk bersama kelompoknya sebelum kita akan menyelesaikan tugas ini. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Iya, langsung sebentar. Bagaimana? Dijawab. Kelompok 2 sudah apa jawabannya tadi? Oke. Oke, bagaimana? Iya, baik. Terus kalau yang tadi tentang buku tuh di buku ada dalam beta Itu perlengkapan untuk mendukung pembelajarannya, toh? Perlengkapan. Sudah mereka tadi ada media itunya, toh? Sudah cukup waktu untuk diskusi. Silahkan kelompok 1 mungkin bisa menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu. Menurut Anda bagaimana sistem pembelajaran yang terjadi pada video tersebut? Silahkan kelompok 1. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai video yang tadi kami tonton. Terus di sini ada pertama adalah unsur manusiawinya
berarti di dalamnya itu ada guru, terus ada siswanya, dan juga ada proses pembelajaran yang ada di dalam. Dan saya lihat dari video ini bahwa semuanya sudah ada itu. Dan juga yang kedua itu ada unsur material. Material ini seperti bahan ajar atau alat-alat yang sudah diberikan oleh guru itu, dan juga ada media pembelajarannya. Ada juga, namun mungkin itu belum sebaik mungkin, udah mungkin di dalam video ini, karena saya mungkin dipersiapkan lebih baik lagi. Terus yang ketiga ini ada unsur fasilitas. Unsur fasilitas ini sudah ada, karena itu ruang kelasnya sudah ada, papan tulisnya juga ada, dan sudah tersedia di dalam kelas itu. Dan yang keempat ini adalah unsur perlengkapan. Jadi unsur perlengkapan ini ada alat-alat untuk instrumen untuk proses pembelajaran ini. Mungkin ada alat-alatnya seperti alat pengukuran dan lainnya. Terus unsur prosedurnya itu sudah baik, sudah ada langkah-langkahnya. Cuma mungkin belum ada TPP-nya, tapi sudah mengikuti langkah-langkahnya dari awal bersapa sampai materinya, hingga ada tugas di setiap kelompok yang sudah diberikan kepada murid-murid. Mungkin jawaban dari saya dari kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Kelompok lain bagaimana? Ada tanggapan? Ada tanggapan? Tidak ada, Ibu, sudah jelas. Sudah jelas? Sama pendapatnya? Iya. Sama. Oke, sama. Kalau itu silakan duduk PD. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok lain. Untuk kelompok 2, silakan jawab pertanyaan nomor 2. Silakan. Silakan kelompok 2. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu dan juga pada kami kelompok 2. Saya akan mengundang teman-teman di kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Dan sebelumnya mengatakan komponen sistem pembelajaran apa saja yang belum terlihat dalam video tersebut. Nah, kalau kita lihat materi sebelumnya sudah jelaskan Ibu, ada 8 komponen pembelajaran yang kami lihat di sini. Pertama, guru dan siswa itu sudah ada gurunya, ada siswanya juga. Dan untuk materi pembelajaran yang disampaikan oleh yang di dalam video tersebut, materinya tidak jelas. Materinya disampaikan tapi tidak ditulis di papan tulis dan sebagainya. Oke. Juga untuk Baik, terima kasih kelompok 2. Bagaimana tanggapan kelompok lain? Setuju? Setuju. Setuju juga ya? Iya. Oke. Jadi kalau kita simpulkan pertanyaan nomor 2 ini lebih banyak adanya atau lebih banyak tidak adanya? Lebih banyak adanya. Banyak tidak adanya. Jadi pembelajaran yang sudah terjadi dalam video itu efektif atau tidak? Tidak. Terima kasih kelompok 2, kita berikan soal. Oke. Jadi materi kita sudah selesai. Jadi kamu juga sudah mampu untuk menganalisis ya proses pembelajaran yang efektif dan yang tidak efektif itu seperti apa. Jadi kamu sudah belajar tentang sistem pembelajaran itu apa, sudah tahu sistem pembelajaran yang baik itu seperti apa, kemudian sudah tahu menganalisis. Kalau sudah mampu menganalisis, berarti sudah tahu baiknya seperti apa. Nah, jadi diharapkan supaya setelah proses pembelajaran ini, ketika nanti kamu akan menjadi guru, kamu sudah mampu untuk melakukan proses pembelajaran yang efektif dan layak untuk diterima oleh peserta didik. Nah, oke, baik, karena materi kita sudah selesai, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Karena tadi kita buka dengan doa, maka saya minta satu orang untuk pimpin dalam doa. Sore teman-teman dan Ibu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di sore hari ini, kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat sore buat kita semua.